Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari kelas H2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait salah satu sifat tercela, yaitu hasad atau dengki. Nah teman-teman, di dalam jiwa manusia, sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau dengki, ria atau pamer, dan ujub atau angkuh sombong atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah cluster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap hasad atau dengki ini. Lantas, apa sebenarnya itu hasad atau dengki? Agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan hasad, kita harus mengetahui pengertian tentang hasad itu sendiri. Hasad berasal dari kata hasada yasidu ihsid, yang artinya adalah iri dan dengki. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Imam Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yakni memiliki angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Kenikmatan tersebut bisa berarti dalam hal apapun, termasuk urusan agama dan dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasad adalah perasaan negatif yang muncul tanpa alasan yang jelas saat mengetahui orang lain mendapatkan hal yang baik. Hal baik tersebut dapat berupa harta, jabatan, benda, serta prestasi. Sebagaimana pengertiannya, hasad adalah salah satu sifat tercela. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita semua untuk mengetahui dengan detail apa itu hasad, agar dapat menyadari jika suatu waktu merasakan hal ini dan dapat dengan cepat mengatasi hasad yang muncul tersebut. Hasad menjadi sifat tercela tentu bukan tanpa alasan. Banyak riwayat yang menjelaskan betapa berbahayanya sifat hasad, mulai dari Al-Quran, hadis, bahkan pembahasan para ulama. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, "Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatab," yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagaimana arti dalam hadis tersebut, sedikit sifat hasad mampu menghanguskan kebaikan yang telah dilakukan dengan banyak usaha. Kebaikan yang banyak tersebut dapat hilang tanpa sisa, selayaknya kayu bakar yang menjadi abu saat dibakar. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah bersaudara." Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Anas radhiyallahu anhu. Hasad sebagai penyakit yang sangat berbahaya dan siapa saja akan mengalami sifat ini. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya sifat hasad ini, yaitu diantaranya yang pertama, permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian adalah sifat yang sangat jahat dan akan menimbulkan permusuhan, dapat membuat seseorang ingin mengalahkan lawannya. Sikap ini berarti akan mendapatkan musuh yang banyak dan berusaha mengalahkan orang lain dengan cara yang tidak wajar
atau disebut dengan perbuatan yang jahat. Kedua, sombong dan ujub. Sombong dan ujub adalah penyebab terjadinya perilaku jahat dan selalu merasa di atas, serta orang lain selalu dipandang rendah dan tidak suka menerima bantuan yang mungkin menemaninya. Sifat ini juga disebut sifat yang arogan, yang disebabkan oleh hasad dan ujub karena tidak suka jika ada orang lain yang menerima bantuan dan dipindahkan kepadanya. Ketiga, harta dan cinta dunia. Harta dan cinta dunia adalah sebuah sifat yang sangat berbahaya, karena seseorang terlalu mencintai kekayaan dan tidak suka jika ada orang lain yang memiliki kekayaan lebih dari dirinya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu hasad, dasar larangan dan penyebabnya, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri dari perilaku hasad itu sendiri. Sebagai contoh, di sini saya mengambil ciri-ciri hasad di lingkungan keluarga, yaitu perilaku iri atau dengki terhadap sesama saudaranya sendiri. Ciri yang pertama, senang dengan kesalahan saudaranya. Salah satu ciri-ciri hasad adalah seseorang senang dengan kesalahan saudaranya, karena menurut dia, saudaranya merupakan saingan dalam hal popularitas. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang dapat mengangkat dirinya lebih tinggi dari saudaranya tadi. Kedua, senang jika saudaranya tidak hadir dalam suatu permasalahan ketika mereka berselisih. Dia menganggap saudaranya sebagai rival baginya. Maka ketika saudaranya tidak ada, takkan ada yang membantah ucapannya. Dia merasa bahwa hal ini dapat mengangkat posisinya dari saudaranya. Ketiga, senang dan lega jiwanya jika saudaranya dicela atau dibicarakan aibnya. Dia bahkan tidak melarang orang-orang untuk membicarakan aib saudaranya dan juga tidak membelanya. Maka tak dipungkiri lagi, ini adalah suatu kegiatan atau sikap yang sangat buruk. Keempat, melecehkan saudaranya jika ada yang bertanya tentangnya. Ketika ada yang bertanya tentang keadaan saudaranya, seakan-akan ini adalah kesempatan emas baginya untuk melejitkan pamor dari saudaranya tersebut. Ia akhirnya menjatuhkan dan merendahkan saudaranya. Kelima, berupaya menyalahkan ucapan saudaranya dan membantahnya. Dia berusaha keras mencari cacat atau ucapan saudaranya, bahkan walaupun ucapannya dia sendiri yang salah, demi terobatinya rasa hasad dalam jiwanya, atau terkadang dia berusaha memalingkan ucapan saudaranya dari maksudnya, bahkan menyalahkan ucapannya. Tak kita ragukan lagi, ini merupakan penyakit yang harus kita buang sejauh-jauhnya. Larangan melakukan hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif. Di antaranya yang pertama, hasad adalah salah satu sifat iblis. Karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, sifat dengki tidak bermanfaat bagi orang yang dengki, karena dengki akan merusak amal kebaikan. Sama halnya pendengki selalu gelisah dan tidak senang karena hatinya tidak rela jika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Setiap kali ada orang mendapat kenikmatan, ia gelisah dan menderita batinnya. Kedua, di samping itu, hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus. Hasad akan memunculkan rasa curiga mencurigai. Hasad juga kerap kali menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan. Hatinya meronta jika orang lain mendapatkan karunia. Maunya semua kebahagiaan dan karunia Allah di dunia ini hanya diberikan kepadanya. Keempat, mengarah kepada perbuatan maksiat. Dengan berlaku hasad, secara otomatis seseorang pasti melakukan pula hal-hal seperti ghibah, mengumpat, dan berdusta. Kelima, sikap hasad juga bisa mengarah pada kejahatan. Misalnya, ingin mencelakakan orang, bahkan bisa berujung pada kejahatan pembunuhan. Keenam, membuat dirinya hina di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Serta terakhir, menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam neraka. Sifat hasad dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku seperti menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membuat seseorang menderita batin, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari hasad adalah permusuhan, bersikap realistis melihat kenyataan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi,
senantiasa bersyukur dan ingat pada Allah serta meminta perlindungannya agar terhindar dari bisikan setan. Selain itu, kita dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah timbulnya sifat hasad, seperti dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnudzon billah, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau qadarullah, berlapang dada atau asyafu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari hasad dan perbuatan orang yang melakukan hasad. Sebagaimana dia berfirman dalam Quran surat Al-Falaq ayat 5 yang artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian pembahasan kali ini mengenai salah satu sifat tercela yang ada pada manusia, yaitu hasad atau dengki serta cara menghindarinya. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan penonton yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.